to Dosen Muda Channel. Assalamualaikum, Tabi pun, iya pun. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya lagi bareng mahasiswa, tapi kalau di Malahayati dia bukan mahasiswa, dia rekan kerja di Malahayati, tapi kuliahnya di kampus tetangga. Nah, tema pada kali ini di program Nebeng Dosen adalah bagaimana suka dukanya menjadi mahasiswa dan juga sambil bekerja. Nah, oke, kita langsung kenalan aja nih. Ada Mas Agung. Halo. Lu sok cool amat. Gue gak tahu mau ngapain. Oke, Gung. Jadi Apa tadi itu? sesuai dengan temanya, suka duka menjadi mahasiswa, tapi juga lu harus bekerja. Gimana? Apa nih? Apa dulu nih? Kuliahnya dulu Ya, atau kerjanya kuliahnya dulu? gimana, kerjanya gimana. Jadi alhasil yang mana yang lu dahulukan gitu. Oh gitu, iya. Dan gue juga, kalau pertama sih gue emang niatnya kuliah ya Mbak ya. Kan gue niat gue kuliah, tapi kuliah juga maksud gue kuliah gue kan malam nih. Kuliah gue Oke, malam. kuliahnya malam. Sengaja emang ambil malam, siapa tahu dapat kerjaan nih ya kan, siangnya ya kan. Dan ternyata dapat kan? Dan ternyata setahun kuliah gue dapat kerja. Oke. Gue dapat kerja, terus dapat panggilan lah di sini gitu kan. Dapat dari nggak orda sih ya, dari anak PKL dari SMA gue gitu kan. Dia ada yang PKL di sini, terus Alhasil pokoknya alhasil lu gue kerja masuk di sini sini lah kan? kan sampai sekarang. Ya, jadi berat nggak sih Gung, kayak lu kuliah malam kuliah terus lu masih kerja, belum kayak kan lu tahu sendiri kayak banyak yang suka calling lu minta tolong lu, semua IT itu, semua jurusan IT itu semua diserahin ke lu doang gitu. Gila. Ya sama ada beberapa tim sih, cuman kan paling nggak lu titik beratnya nih Nah, gimana? berat sih ya Mbak ya, karena kekuras di kerja duluan kan, karena dari pagi sampai sore kan. Kekuras duluan. Terus ya pas jam kuliah gue masuk, jam kuliah gue kan jam 5 tuh. Ya gue masuk aja gitu kuliah ya kan. Masuk aja ya. Ada Oke, lanjut tugas aja. ya. Ya kerjain lah, dikerjain ya kan tugas. Aduh guys, gue lupa. Tugas juga dikerjain. Hold bentar. Gue Oke, tadi kita ke distract gara-gara apa namanya? Holder. Kuliah. Oh kuliah. Nah, Kan udah kekuras tuh tadi kan. Karena mikir di kerjaan awal kan. oke. Terus masuk kuliah ya sekuat tenaga aja ya kan. Dosen Ngomong apa lu? ngomong apa ya Lu nyambung nggak? yain aja ya kan. Ya gimana, namanya juga udah capek ya kan Mbak. Oke. Tapi ya kuliah gua kan satu harinya ini 2 mata kuliah cuma, jadi mau 4 SKS juga tetap diajar 2 jam gitu. Tapi kan lu memang pengen kayak gitu kan? Iya. Memang lu yang pengen gitu. Dan mungkin banyak juga loh orang-orang yang di luar sana itu tuh pengen kayak lu gitu loh, Mbak. Gung. Kayak ibarat kata tuh pengen banget kuliah sambil kerja gitu. Lu ada kayak motivasi apa gitu, maksudnya ngasih motivasi ke mereka yang memang sebenarnya dia pengen kuliah sambil kerja. Itu tuh possible banget ya sih, bisa nggak sih sebenarnya? Bisa banget sih, kawan-kawan gua rata-rata karena kita orang SMK ya, jadi emang udah di Dunia kerja juga. Jadi dunia kerja juga, ada PKL kita orang SMK, jadi setidaknya tahu dunia kerja ya kan, sedikit ya, walaupun nggak banyak, sedikit. Cuma kita orang udah tahu cara minimal ngebagi waktu untuk ngerjain kerjaan dengan proposal PKL ya kan, karena ada kita orang ada proposal PKL kan di SMK. Jadi menurut gua mungkin banget sih kalau Mungkin banget ya. pengen kuliah kerja itu Pasti bisa lah pasti ya. bisa pasti gitu, walaupun Tinggal diatur waktunya. atur waktu aja. Oke. Jadi kalau kuliah lu kan malam gitu ya. Jadi lu pulang tuh dalam kondisi capek banget pasti ya Gung, kalau pas lagi awal-awal kuliah. Asli. Ya kan? Iya, gue jam 9 paling pulang di rumah tuh setengah 10 minimal. Belum kalau misalkan lagi di kampus lagi ada kerjaan tambahan. Ya gue nongkrong pasti ngerjain sama kawan-kawan gitu. Di mana gitu, pulang jam 12 gitu, udah lanjut lagi besok kerja gitu aja. Siklusnya gitu, kerja, kuliah, nongkrong,
kerja kuliah nongkrong kerja. nongkrong. Tapi jadi seru ya sebenarnya ya. Banget, seru banget. Jadi sih. kayak lu bayar SPP pakai duit gaji lu. Enggak dong, gua masih ini Minta tolong orang tua. Enggak, masih ya subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah. Oh, Parent Foundation. Parent Foundation. Iya, jadi masih subsidi Parent Foundation lah ya. Oh, jadi gue full okay. gaji gue yang manage karena orang tua juga. Ya enak banget dong, pantesan lu kerjanya main terus. Enggak ya, tapi kan gue orang tua juga ngewanti-wanti gue gitu kan, walaupun udah nggak apa-apa yang tanggung kuliah mereka, tapi uang gaji pegang sendiri gitu semuanya gitu, manage sendiri gitu ya. Ya gue juga belajar nge-manage duit gue sendiri gitu kan. Iya, tapi tetap aja asik main tetap. ya. Ya kayaknya kalau lihat Agung tuh asik. main aja, nongkrong aja, kayak habis duitnya ya. Iya, betul, dibayarin kawan rata-rata. Oke, tapi ya itu sih serunya ya, kayak kalau kita punya duit jajan sendiri, jadi ya kalau pas mau minum, mau makan, ya udah tinggal pakai duit gaji kan. Bener. Karena kan uang SPP udah Parent Foundation tadi kan. Tapi satu sih gue gimana ya, berkawan tetap ya mbak ya. Iya. Tapi lebih banyak me time-nya gitu, karena kan beda sama kawan-kawan yang lain, dia yang full kuliah ya kan. Kita kuliah kerja gitu kan, kadang masih ada sangkutan dibawa pulang gitu kan, kita harus kadang me time sendiri gitu ngerjain ya kan, kemana gitu sambil ngerjain gitu. Jadi gua rata-rata nongkrongnya itu sendirian tapi lama mbak, satu tempat tuh lama gua 6 jam gitu kan. Tapi ya Gung, kayak misalkan lu kan kuliah kerja gitu ya, lu kan harusnya ini kan lu tahun udah lulus ya mestinya lu 2017 kan berarti. Gua 16 angkatan 16 gua. Oh, udah 2 tahun dong harusnya lulus. Harusnya. Oke. Jadi kan mau ya memang agak berat ya. Jadi memprioritaskan kerjaan dulu apa kuliah dulu. Kalau lu sendiri gimana? Gua kerjaan lo ya kayaknya, karena buktinya sampai sekarang iya. Lu masih kayak stuck gitu ya di skripsi lu. Udah mulai males gua karena sama kuliah ya. Tapi ya emang begitu kan, karena udah kalau mahasiswa udah kayak gue ini nunggu mepet baru ngerjain ini tugas akhir. Cuman masalahnya lu kan berarti kan masuk di kampus kita tuh dengan ijazah SMK kan? Iya, SMK. Berarti kan gajinya juga gaji SMK gitu. Iya kan? Kalau lu lulus kan lu mungkin lebih punya prospek yang lebih luas lagi. Apa lu nggak mau, atau lu memang pengen ya udahlah gue mah emang seneng aja di sini gitu, atau gimana? Saking cintanya sama kami kan? Aduh, berarti ya. Gimana? Kayak sih kalau gue masih mungkin beberapa tahun gue setelah lulus mungkin masih di sini ya. Oh, jadi lu masih di sini, masih nyari celah juga ya kan. Cuman memang kalau habis dari lulus ini lu ada niatan gak sih kayak mau nyari tempat yang lain, atau memang lu soulnya di sini gitu karena? Enggak juga sih. Ya pasti nyari sih gue ya, pasti gue nyari tempat sih yang sesuai dengan job gue ya. Nah, jadi gimana nih Gung? Kayak misalkan orang-orang tuh kan kadang ya banyak juga ya, aku punya temen yang kayak alasan dia tuh kayak yaudah gue cari duit dulu, kuliahnya nanti gitu ya. Jadi dia cari duit dulu, kuliahnya nanti, dan alhasil sampai bertahun-tahun nggak ada kerjaan, nggak jadi kuliah. Nggak jadi kuliahnya gitu, terus, karena kerja aja terus gitu. Jadi kayak akhirnya lupa dengan tujuan awal, dia pengen cari duit buat kuliah gitu. Nah, pendapat lu gimana? Pendapat gue pribadi ya mbak ya. Kalau gue pribadi nggak masalah ya, kalau dia nggak mau kuliah ya, menurut gue ya. Dia mau kuliah sebenarnya, awalnya pengen kuliah, cuman pada akhirnya ya ke distract ya kerjaan dan kayak akhirnya ya udah jadinya. Karena udah tahu duit ya. Iya, udah tahu duit, jadi kayak nggak jadi lupa dengan tujuan awal gitu, kerjanya untuk kuliah gitu. Ya menurut gue sih nggak masalah ya, karena nggak patokannya sekarang nih kalau di dunia gue jenjang karir? Pendidikan itu nggak mempengaruhi karir menurut gue ya, nggak mempengaruhi karir, karena banyak kawan-kawan gue yang masih lulusan SMA gajinya 10-15 juta itu banyak.
Kalau lu gue masih dirahasiakan ya. seperberapa sama mereka gitu ya kan. Tapi menurut gue nggak masalah karena dia orang konsisten dengan skill mereka gitu. Iya, oke. Jadi kayak nggak masalah. Gue juga punya sih yang ponakan sepupu gue itu yang dia animator itu. Juga dia SMK juga, dan gaji dia dapat dari jadi animator itu kayaknya lebih banyak daripada dia kuliah juga. Kayak mungkin hanya untuk untuk ada gelar gitu ya. Iya, karena ya kita tahu sendiri lah ya, apa yang diajarkan dosen di tempat kuliah kan nggak sepenuhnya kan, nggak full gitu kan. Kita harus nyari sendiri kan. Sedangkan kita yang udah kerja ini udah tahu gini dunia kerja. Kadang mata kuliah yang kita tempuh yang berapa banyak SKS itu kadang tidak berguna ya kan. Kadang berguna buat ijazah loh, ya, ijazah buat nilai berguna loh. cuma untuk sebagai status sosial sih oke ya kan sih kan. Tapi kalau untuk realnya enggak sih menurut gua. Emang lu gak ada niatan mau PNS gitu? Kayak orang-orang kan semua cita-cita kuliah adalah PNS gitu, cita-cita paling tinggi. Kalau gue memang ada niatan jadi PNS, tapi pegawai Nagita Slavina. Pegawai Nagita kayaknya lebih settle daripada PNS beneran. Iya menurut gua gitu ya. Udah kalau lu berarti gua Raffinya ya berarti ya. Iya. Gua di bawah Raffi berarti ya. Ngarep. Tapi kemarin sempat bukaan dia sempat pengen nge-apply ke mereka. Iya. Lu kalau udah masuk di sana kayaknya hidup lu udah settle banget ya, Gung. Kadang kayaknya gue nggak kuliah lagi kayaknya gue. Gue nerusin di sana aja dah. Tahu nggak sih yang Midun yang dari Lampung juga? Gitu? Iya kan dia dari Lampung. Kalau nggak salah juga dia nggak tahu sih apa dia lulus apa enggak ya kuliahnya. Rata-rata kalau udah kerja. Dia dari Lampung dia. Midun, Lala itu dari Lampung, dia yang kerja di Nagita. Kita jadi ngomongin Nagita Slavina ya. Ya siapa tahu dia tertarik kan. Tertarik apa? Memperkerjakan lu gitu. Amin lah. Ya kita nggak tahu lah ya. Tapi asik kok. Hah? Asik kok. Iya asik lah. Sekarang kayaknya lebih asik jadi pegawai Nagita Slavina daripada pegawai negeri sipil beneran. Kayak lebih mumpuni gitu hidupnya. Nggak ada uang pensiun, tapi kayaknya sebelum pensiun udah hura-hura. Udah oke ya Pak ya. Udah oke, udah nyaman gitu ya. Salah. Iya kan. Kayaknya gajinya Lala sama gaji gue dosen juga mungkin nggak seberapa ya. Di bawah maksudnya. Di bawahnya. Bukan setara ya kayak gitu ya. Hah? Bukan setara. Bukan setara. Gue gini tadi. Gitu. Ya, jadi bener sih kata lu. Jadi kayak ya kuliah itu ya kadang hanya sebatas gelar sih yang jelaskan. Status sosial. Orang tua yang jelaskan pasti pengen anaknya selesai dan lulus kuliah kan. Apalagi kayak model gua ya kan, laki-laki ya kan. Iya. Terus ketemu dari orang tua cewek gitu. Apa kadang sekolahnya gitu kan? Iya benar. Emang udah niatan mau nikah? Kagak. Udah kepikiran ke sana aja lu. Tapi suruh lulus dulu gua. Iyalah. Mikirin dulu lulus. Baru suruh nikah. Hah? Iya, lulus dulu baru nikah. Emang lu sama siapa lu nikah? Gak tahu gue juga. Iya, tapi banyak fans lu loh di fakultasku tuh banyak banget yang ngefans sama Agung. Enggak lah. Ini pasti kalau gue posting yang langsung lihat ini anak-anak kelas gue itu yang ngefans sama lu. Biasa aja loh, gue cuma seorang Agung gitu ya. Gue cuma kerja doang. Nah, lu kan di IT kan ya, Gung ya, ngurusin IT. Lu ada nggak sih kayak pengalaman di mana kan lu ketemunya sama bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang kadang mungkin lebih tua dari lu, atau kayak mungkin susah banget diomongin gitu kan, mereka masih apa-apa nanya Agung. Kayak lu dipanggil mulu. Jadi sibuk banget. Jadi lu ada pengalaman kayak yang lucu nggak sih? Yang nggak usah sebut nama. Jadi kayak lucu banyak banget ya. Contoh, kayak hal-hal remeh gitu ya. Kayak masalah seharusnya ngeklik ini cuma ngeklik satu klik bisa gitu kan. Harus manggil gua gitu kan. Sebenarnya sih ya karena gua paham karena bukan bidangnya mereka ya, mereka jauh banget ya dengan apa yang mereka kerjakan ya kan. Jadi gua kadang maklum ya, kadang sebagai ini gua juga kadang kalau
dibilang capek ya, tapi kalau ketemu orang-orang kayak gitu lucu ya kan Mbak. Jadi dalam hati tuh ketawa gitu ya. Kayaknya Lu tinggal ngeklik doang sih susah banget gitu. Kadang jadi candaan sendiri ya kan, untuk menghibur sendiri gitu kan. Tapi seru sih maksud gue, model-model ketemu-temu kayak gitu tuh kan. Iya, kan banyak banget tuh di ini gitu yang kayak ini kayak gimana sih? Mungkin jangan-jangan nge-refresh aja nggak ngerti kali. Nah iya, kadang juga gitu. Nge-sleep banguninnya gimana tuh? Tapi banyak sih, jadi banyak apa pemikiran gue nggak kayak yang lain ya, maksudnya karena lingkungan gue orang-orang dewasa semua ya. Iya, jadi lu kebawa dewasa ya. Kebawa iya, kayak memikirkan suatu itu kayak oh jangan langsung diambil keputusan gitu kan, kayak satu masalah gitu. Yes. Kita harus ngeliat dari kayak ada masalah beban berat bener hidup lo. Kayak jadi kalau ada ya gue trouble kayak kerjaan gitu kan. Gue harus nggak boleh ngejudge ini langsung masalahnya gitu. Gue cek dulu yang lainnya kan, apa kemungkinan yang itu, baru gue bisa ngambil kesimpulan gitu kan. Daripada itu jadi nggak terlalu Iya. Jadi intinya ada aja yang kayak manggil lu yang buat yang hal-hal yang lucu gitu. Contoh kayak gimana sih yang paling sebenarnya tuh gampang banget gitu. Contoh aja, contoh kecil. Contoh kecil ya. Kayak Word ya, mungkin ya. Kayak Word kayak kenapa tuh? Dia nggak bisa nutupnya? Nggak bisa nge-save-nya? Oh enggak, rata-rata komputer ya, kita tahu laptop itu kan banyak spek ya, jadi kok ini laptop baru tapi kok baru setahun lemot gitu kan. Paham kan? Kayaknya baru dipakai gitu. Baru dipakai sebentar kok. Pas lu lihat ternyata memang udah penuh. Ya kadang mereka salah install gitu kan. Mereka download apa? Di dalam instalan itu kadang ada aplikasi yang biasanya kalau kita perhatiin dengan jeli bisa kita matikan gitu kan. Iya gue ngerti. Yang kayak notifikasi dari Google itu kan suka muncul juga kan. Kita matikan gitu kan. Kalau kita klik next saja ya install semua gitu kan. Jadi ada juga yang kayak gitu. Ada. Jadi dia ngeklik akhirnya ke-install semua aplikasi. Install satu aplikasi dapatnya 3 gitu kan kadang. Bonus ya. Ada bonusnya. Itu kadang virus kadang ya kan. Iya, yang kadang kayak misalkan kadang kalau di Google itu kalau kita cari aplikasi apa suka ditipu juga kan. Iya benar. Suruh klik kayaknya yang banyak yang kayak gitu jadinya. Banyak website kayak gitu. Dan akhirnya mereka nggak bisa menanganinya gitu. Jadi beban di laptop mereka gitu. Rata-rata kayak gitu. Dan benar sih ya, kalau beli laptop tuh ada harga ada kualitas ya. Iya, jadi harus berani modal ya kalau buat laptop tuh ya. Iya emang ada harga ada kualitas. Oke deh kalau gitu. Jadi intinya coba lu kasih kayak satu nasihat buat teman-teman yang masih ragu gitu ya. Ya bener lah yang masih ragu dengan mau kuliah nggak ya. Jadi kayak lu kasih satu motivasi lu kenapa lu masih mau kuliah atau masih mempertahankan kuliah meskipun lu udah megang duit. Mungkin satu karena orang tua ya. Karena gue juga masih subsidi mereka, jadi gue harus bertanggung jawab dengan hasil dari mereka ya kan. Gue harus pokoknya diselesaikan lah ya kan. Walaupun sudah terlambat ya kan diselesaikan. Terus yang belum mau kuliah atau kayak masih ragu-ragu gitu ya. Sebenarnya ragu itu nggak ini loh Mbak, dia itu ragu dengan kemampuannya gitu kadang. Gue ini sebenarnya pinter di satu bidang kayak matematika gitu. Ya udah gue ngambil akuntansi kayak gitu, apa ngambil pendidikan matematika. Jangan hype-nya pada ngambil ngambil bisnis gitu. Lagi baca bisnis gitu kan sekarang kan. Bisnis semua kita nggak tahu ilmunya gitu kan. Sedangkan basic kita nggak di sana gitu kan. Itu kan menjerumuskan gitu. Jadi milih kalau mereka bingung untuk milih jurusan mana, pilihlah yang memang sesuai dengan kemampuan. Gitu. Kayak gue kemarin sempat 2015 gue masuk Unila kan. Gue sempat masuk Unila. Gue tadinya pengen ngambil sipil karena gue yakin karena gue bisa ya hitungan ya kan. Hitung-hitung gue yakin bisa. Gue ngambil sipil ternyata nggak masuk kan. Gue ngambil D3 sipil ternyata masuk arsitek ternyata itu. Terus? Jadi isinya gambar semua tuh. Gue kan nggak bisa gambar kan, sama sekali nggak bisa gambar. Gue 6 bulan tuh gue nggak bisa gambar. Udah gue cabut, gue bilang orang tua karena nggak sesuai dengan passion gue
gue cabut karena mereka juga paham. Ya udah gue keluar, gue ngambil jurusan lain gitu. Oke. Jadi selain orang tua nih Gung, selain orang tua yang motivasi lu kuliah apa? Maksudnya yang meluluskan lu kuliah gitu, yang akan buat lu lulus kuliah deh gitu. Apa ya? Selain orang tua, mungkin dari dalam diri lu pengen apa gitu, capaian apa? Gak ada sih, paling status sosial itu doang. Pengen status sosial lu kayak ya udah ketika ditanya udah sarjana gitu, udah sarjana, gitu. udah selesai gitu kan. Selesai, karena banyak juga yang gimana ya? Tetangga lu tuh tahu gak sih kalau lu kayak kuliah sambil kerja itu? Tahu ya. Terus responnya gimana? Responnya enak ya gitu ya, sambil kerja gitu ya kan. Padahal mereka nggak tahu ya. Bebannya luar biasa. Bebannya ya. juga enak ya. Apalagi kalau disebut kampus kita ya kan, Malayati kan, gila kampusnya gede ya segala macam gitu. Gajinya gede ya. Padahal ya gede. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah gede kok. Oh, Masya Allah gede lu ya? Gede, oh, gue bilangin sama teman-teman gue lu. Iya, gue gede kok, kerjaannya gede aja. Oh, kerjaannya. Oke. Ya, disyukurin aja lah ya, orang anggap kita kok. Ini alhamdulillahin aja. Amin gitu. Dikerjain aja sebisanya. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Oke. Ya, jadi ya sebenarnya tetangga-tetangga lu juga harusnya ngelihat lu tuh kayak jadi motivasi ya. Gue juga pengen tuh kayak Agung, anaknya kayak Agung tuh yang bisa kuliah sambil kerja. Ada juga pasti yang kayak gitu kan? Ada banyak sih Mbak kayak gitu, banyak. Iya, banyak yang kayak tuh makanya lu kayak Agung dapat duit sendiri gitu kan sih tetangga. Lu jajan udah nggak usah minta ke gua gitu kan. Ada penghasilan ya kan. Iya, benar. Enak kok. Lu pasti suka digituin gak sih sama tetangga? Tuh lihat Agung tuh, ada keren banget tuh yang kayak gitu tuh, dia udah kerja dapat duit sendiri gitu. Kadang sih. Ada yang kadang nyinyir gitu kan? Kadang gue nggak enak sendiri gue ya. Iya, kalau nggak enak sama anaknya. Iya, karena kawan gue juga ya kan. Gung tadi sempat kepotong. Mungkin satu closing Gung, nasihat lu buat teman-teman yang masih galau antara memutuskan antara kuliah dan bekerja, apa saran lu? Satu, niat. Lu kuatin niat lu mau bidang apa. Terus yang kedua kayak kalau lu mau kuliah, kalau lu mau kerja gitu. Kerja. Kalau emang lu belum kuat dua-duanya ya salah satu aja gitu. Tapi mending kuliah dulu dah daripada kerja ya. Karena bebannya double ya. Bukan, karena kalau udah tahu duit nggak mau kuliah. Banyak kawan gue gitu. Itu maksud gue yang tadi gue ceritain, bener kan ya? Banyak yang nggak mau kuliah gitu. Jadi kalau memang niatnya mau kuliah dari awal, sejak awal ya selesain kuliah dulu gitu ya. Kuliah dulu. Oke, berarti lo harus selesaikan kuliah lu dulu Gung. Oke? Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Agung. Oke guys, itu dulu vlog kita pada hari ini. Dadah, assalamualaikum.